Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak channel ini. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang stata, terutama berkaitan dengan uji rata-rata lebih dari dua kelompok sampel bebas atau yang sering dikenal disebut sebagai uji ANOVA. Baik, langsung saja. Untuk melakukan uji ANOVA, kita harus mengecek normalitas data dan homogenitas varian. Cara mengeceknya dengan uji Shapiro-Wilk dan uji one way. Tapi di sini tidak akan dijelaskan. Nanti teman-teman bisa mengecek di tutorial yang lain. Saya akan langsung menjelaskan cara mengecek dan membaca hasilnya. Baik, kita buka aplikasi statanya. Masih menggunakan data yang lama, yaitu data kepegawaian. Isinya adalah gender, bidang, status pendidikan, pendapatan, usia, dan lama bekerja. Yang kita perhatikan di sini adalah berdasarkan analisa pendapatan. Jika kemarin materi sebelumnya kita mengecek uji rata-rata sampel dua kelompok, misalnya gender, ada pria dan wanita, kita bisa cek. Kemudian status, ada menikah dan belum menikah. Maka untuk uji ANOVA ini kita bisa langsung melihat hasil dari kelompok lebih dari dua. Misalnya bidang, ada HRD, ada akuntansi, dan ada umum, serta pendidikan. Ada sarjana, ada akademi, dan ada SMU. Bagaimana caranya? Pertama, kita klik aplikasinya lagi, kemudian statistik, kemudian di bagian linear models and related, dan di bagian ANOVA. Kita klik one way ANOVA. Maka akan ada pilihan masukkan apa saja variabelnya. Yang kita ingin cek ada di respons variabel. Kita pilih, kita ingin mengecek pendapatan, gaji, kemudian yang kita ingin bandingkan adalah faktor variabelnya. Misalnya saya ingin mengecek menganalisa perbedaan gaji berdasarkan bidang. Maka kita pilih faktor variabelnya bidang, kemudian jangan lupa diklik Bonferroni, dicek Bonferroni atau menggunakan comparison test yang Bonferroni. Apa perbedaannya? Ini tidak terlalu signifikan, tapi yang digunakan adalah Bonferroni. Klik OK, maka akan muncul hasilnya one way pendapatan bidang Bonferroni. Nah, di sini kelihatan bahwa Prof F-nya itu lebih kecil daripada 0,05. Maka secara umum bisa disimpulkan bahwa berdasarkan bidang pendapatan pegawai itu bisa dikatakan berbeda secara signifikan atau H0 diterima. Tapi berdasarkan pair to pair, misalnya HRD ke akuntansi, umum ke akuntansi, dan umum ke HRD, maka bisa kita lihat dari tabel comparison ini. Nah, seperti kita lihat, nilai dari HRD ke akuntansi yang perhatian yang bawah adalah 0,030. Sedangkan dari umum ke akuntansi adalah 0,001. Sedangkan dari umum ke HRD adalah 0,1. Dan karena kita pakai batasnya adalah 0,05, maka kita bisa lihat bahwa untuk HRD ke akuntansi perbandingannya karena di bawah 0,05,
maka bisa dikatakan bahwa dia itu eh, signifikan berbeda gajinya, pendapatannya, tapi tidak terlalu besar perbedaannya. Sedangkan untuk umum keakuntansi karena nilainya 0,001, maka dia bisa dikatakan bahwa dari umum keakuntansi itu secara ini pendapatannya sangat berbeda. Sedangkan dari umum ke HRD karena nilainya 1, maka bisa dikatakan bahwa pendapatannya adalah tidak terlalu berbeda. Jadi perbedaannya tidak signifikan sehingga secara statistik bisa dikatakan sama rata-ratanya. Oke, kita coba lagi biar lebih terlihat. Kalau tadi berdasarkan umum, HRD dan akuntansi atau disebut bidang. Sekarang kita berdasarkan pendidikan biar lebih kelihatan. Kita ganti bidangnya dengan pendidikan atau variabelnya, kemudian kita klik OK. Nah, dari sini kelihatan hasilnya prop F-nya itu 0,01, masih lebih kecil dari 0,05, artinya dia secara signifikan itu berbeda pendapatannya. Tapi secara peer to peer, dari sarjana ke akademi nilainya 1. Berarti bisa dikatakan bahwa pendapatan lulusan sarjana dan akademi bisa dikatakan hampir sama atau bisa dikatakan sama karena nilainya 1. Sedangkan dari SMU ke akademi 0,074. Ini bisa dikatakan bahwa ada sedikit perbedaan tapi secara statistik karena nilainya lebih besar dari 0,05 bisa dikatakan dari SMU ke akademi juga tidak berbeda pendapatannya walaupun lebih kecil daripada dari sarjana ke akademi yang memang mirip sama. Tapi dari SMU ke sarjana karena pendapatan nilai GI-nya 0,015 atau lebih kecil daripada 0,05, maka bisa dikatakan bahwa pendapatan lulusan SMU dengan pendapatan lulusan sarjana bisa dikatakan secara signifikan berbeda. Ini sesuai dengan logika ya. Jadi antara SMU dan sarjana kan nilai jenjang pendidikannya jauh, maka gajinya harusnya berbeda. Lebih besar yang sarjana. Oke, sampai sekian penjelasan tentang ANAFA. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.